Muslim Update Ajwa TV bersama saya Utri Farza. Sebelum kita melanjutkan ke informasi lainnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Utri. Alhamdulillah sudah siap dengan tausiah hari ini ya Ustaz ya? Insya Allah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan informasi di hari ini. Kami akan mengajak Anda pemirsa mengenal salah satu jenis kaligrafi tertua di Islam, yakni kaligrafi kufi. Siapa sangka di tangan dingin anak muda yang satu ini, kaligrafi dibuat dengan modern dan menarik. Ada tim liputan kami, Krusita Maharani dan Gilang Pandu Tanaya yang telah menyajikannya untuk pemirsa Ajwa TV. Berikut selengkapnya. Subhanallah, sungguh indah kesenian berbentuk kaligrafi ini. Ya, khat kufi ialah kaligrafi tertua dalam sejarah Islam. Hadir pada abad ke-8 Masehi, penulisan khat kufi sudah dipakai sejak zaman Rasulullah SAW untuk merekam ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Nama kufi diambil dari nama daerah asalnya, yakni Kufa, Irak. Di tangan dingin Ubay, pria yang mencintai seni kaligrafi sejak lama ini mencetuskan seni kufi yang modern sejak tahun 2016 silam. Secara otodidak, dirinya mengulik setiap detilnya dan menginspirasi masyarakat setempat dengan membangun bisnis kaligrafi. Jadi membacanya dalam melingkar. Menariknya, seni kaligrafi kufi ini memiliki desain tak biasa, cenderung berbentuk kotak dengan tak menghilangkan makna dari kaligrafi Arab itu sendiri. Khat kufi itu penulisannya berbeda dengan khat-khat lainnya ya, karena khat kufi itu lebih square bentuknya, kotak-kotak. Bahkan mungkin banyak orang bilang seperti ini kok kaligrafi seperti barcode ya, kotak-kotak seperti ini. Banyak yang belum bisa membacanya. Dan mulai dikenal di Indonesia tuh dengan masjid-masjid yang dibuat oleh Ridwan Kamil, karena banyak di instrumen-instrumen khat kufi yang berada di masjid tersebut gitu loh. Bedanya lagi adalah selain kotak-kotak, kalau sering kaligrafi yang sering kita lihat adalah khat-khat diwani yang lancip yaitu kan, yang melingkar bagus, indah seperti itu. Beda dengan kaligrafi kufi yang bentuknya kotak-kotak aja gitu. Itu sih lebih modern aja. Baru melihat kaligrafi kufi ini, oh ini kok ada ya kaligrafi seperti ini, dan antusias juga sangat, karena mereka baru melihat kaligrafi ini di Indonesia baru-baru ini aja 5 tahun terakhir gitu kan. Akhirnya mereka banyak suka juga akhirnya, dan menjadi sebuah ikonik juga di sebuah rumah kan, ketika ditanya oleh tamunya, oh ini apa gitu kan, kok barcode, bukan ini kaligrafi. Oh, akhirnya di situ menjadi sebuah cerita lagi. Dengan menggunakan teknologi digital, dirinya pun mudah menciptakan beragam model dan warna. Dari jenis bingkai, dirinya memilih kayu pinus yang memiliki kualitas baik. Untuk ukuran bervariasi dan memiliki harga berbeda, mulai dari 200.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dalam proses pembuatannya. Bentuknya lucu, unik ya, terus islami, terus ini suatu bentuk seni budaya ya. Jadi tertarik terus pesen gitu, karena masih langka daerah sini ya. Salah satu bukti keindahannya terlihat di salah satu masjid di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat. Seni kufi dengan lafaz Asmaul Husna terpampang dengan indahnya di tengah tembok masjid. Subhanallah. Nah, sepertinya seni kaligrafi kufi bisa jadi alternatif untuk mempercantik dekor rumah menjelang Lebaran nanti, bukan? Dari Bekasi, Jawa Barat, Krusita Maharani, Gilang Pandu Tanaya melaporkan. Masya Allah, ternyata masih ada sosok muda dengan ide kreatifnya membuat kaligrafi kufi menjadi seni yang modern. Semoga inovasi kesenian tadi juga tidak menghilangkan makna dari kaligrafi Arab itu sendiri. Ustaz Atabik, boleh beri tanggapannya Ustaz terkait informasi tadi? Bagaimana Ustaz melihat keindahan seni kaligrafi kufi? Subhanallah, alhamdulillah, ini satu kreasi yang sangat baik, yaitu seni dalam menyusun huruf-huruf berbahasa Arab. Umumnya tentu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW dan beberapa pepatah atau ungkapan-ungkapan Arab yang kita sebut dengan kata-kata mutiara. Memang seni kaligrafi ini merupakan salah satu dari upaya untuk mengindahkan sebuah tulisan Arab. Seseorang kalau melihat keindahan itu akan mudah membacanya. Seseorang akan apabila tulisannya indah, seseorang akan tertarik untuk memahaminya. Itulah juga bagian dari seni dalam Islam
yang dikenal dengan istilah khat. Khat itu awalnya adalah tulisan-tulisan biasa. Namun karena ada proses modernisasi, kemudian sisi keindahan-keindahan, estetika-estetika, bahkan sekarang dibalut dengan juga budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang khas dari sebuah masyarakat. Di kita ada khat kufi atau kaligrafi kufi yang kemudian ornamennya, kreasinya itu disesuaikan dengan budaya-budaya masyarakatnya, dan tidak ada masalah. Karena ini adalah merupakan satu bentuk dari keindahan, satu seni untuk merangkai kata-kata yang agung. Bahkan tentu ini memiliki keutamaan. Karena yang disusun adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang disusun, yang dipadu adalah juga hadis-hadis Nabi SAW. Dengan kreasi yang sangat indah ini, apalagi menjelang Ramadan tentunya, mudah-mudahan memotivasi kita semuanya untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, tetapi melalui seni kaligrafi yang indah, seni kaligrafi yang modern, yang menyesuaikan dengan keadaan, bahkan menyesuaikan dengan budaya-budaya kita, sehingga akan lahir dua keindahan. Keindahan kaligrafinya, khatnya, dan juga keindahan dari budaya-budaya yang memang itu menjadi jati diri dari bangsa yang kita cintai. Ustaz, kira-kira apa bedanya kaligrafi yang tadi kita saksikan dengan kaligrafi yang lain? Memang banyak jenis dari kaligrafi ini. Ada yang paling mudah itu naskhi, yaitu sebagaimana kita menulis di madrasah, di pesantren itu umumnya adalah naskhi, yaitu mungkin kalau dilatinkan adalah new normal ya, time new normal. Itu yang paling time new roman yang paling mudah. Tetapi memang beberapa hal itu agak sedikit ada seni-seni tertentu, termasuk ada riki ya. Riki itu agak bulat-bulat, tadi misalnya kufi itu agak lonjong atau cenderung dalam tanda kutip ya kotak-kotak, bahkan ada hot kufi juga yang sebetulnya nilai estetikanya, nilai seninya adalah justru pada ornamen-ornamen yang melingkarinya. Ketika itu maka terjadilah keindahan-keindahan yang luar biasa. Ada juga ya hot yang lain yang notabene adalah merupakan bagian dari ciri kekhasan dari masyarakat tertentu. Kalau kita lihat kufi itu kan dari Kufah, dari Irak. Maka ada kekhasan dari masyarakat Irak atau masyarakat Baghdad. Hot-hot yang lain juga menunjukkan kekhasan dari budaya-budaya setempat. Dan kita katakan kalau itu adalah juga melekat pada budaya masyarakat Arab, maka ada keindahan-keindahan, ada kreasi dari anak muda kita yang kemudian hot-hot itu, kaligrafi itu dibalut dengan budaya-budaya. Asalkan tentu insya Allah dalam tanda kutip bahwa kita tetap saja yang kita tulis adalah kalamullah, ayat-ayat Allah, yang kita tulis adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beberapa catatan tentang beberapa bentuk kaligrafi, ada riki, ada naskhi, ada kufi, ada diwani, dan sebagainya. Bagian dari keindahan menulis huruf-huruf Arab, yaitu menyusunnya dalam bentuk ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, ini kan tadi kita lihat kaligrafi atau seni itu bagaimana akhirnya sebuah tulisan Arab kemudian dijadikan dengan sebegitu indahnya, disusun dengan sebegitu indahnya, agar kita juga seperti yang Ustaz bilang tadi, kita ingin membacanya, kita ingin mempelajarinya. Nah, itu salah satu peran dari kesenian ya Ustaz dalam menyebarkan agama. Bagaimana menurut Ustaz kesenian yang lain, apalagi termasuk di Indonesia, budaya ini terkadang ada juga yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Seperti apa sebenarnya Ustaz peran kesenian ataupun kebudayaan dalam penyebaran agama Islam? Dan Mbak Utri, Nabi SAW sangat memahami bahwa setiap masyarakat ada budayanya, ada seninya. Masyarakat Arab dahulu ada seni yang kita kenal dengan seni tombak, ya seni panah dan sebagainya. Itu dijadikan alat oleh Nabi untuk mengajak mereka, untuk berkumpul bersama mereka, untuk berdakwah. Dalam menulis ayat-ayat Al-Quran, justru yang digunakan pada awalnya adalah hot kufi. Kenapa? Karena di situ ada daya tarik, di situ ada keindahan. Justru Nabi menjadikan keindahan-keindahan, kesenian-kesenian dan budaya-budaya itu adalah media untuk memperkenalkan Islam. Media untuk memperkenalkan Al-Quran. Media untuk memperkenalkan keindahan dan keagungan nilai-nilai atau tuntunan dari Nabi SAW.
dalam berbagai hal kita membutuhkan seni, kita membutuhkan budaya, asalkan tentu tidak berlebih-lebihan. Karena tujuan kita adalah seni dan budaya ini adalah mengindahkan agama, mengindahkan tata cara kita berkehidupan, mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, mengindahkan hadis-hadis Nabi, bahkan mengindahkan pendapat-pendapatnya para ulama fikih. Kalau itu ada nilai estetika, nilai keindahan, mudah-mudahan masyarakat lebih tertarik lagi. Karena apalagi di zaman modern, ketika melihat bacaan itu tidak bisa dibaca, tulisannya itu kurang indah, maka kurang tertarik di dalam hati ini. Para wali songo juga menjadikan sekian banyak budaya dan seni, khususnya wayang, dalam rangka menyebar keindahan dan keagungan agama ini. Dan begitulah peran dari seni, peran dari budaya yang kita balut dalam rangka insya Allah menebar kebaikan, menebar dakwah yang rahmatan lil alamin.